Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan fikih zakat. Kali ini kita akan bahas terkait dengan masarifuz zakah, yaitu tempat-tempat distribusi zakat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini disebut juga dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pihak yang berhak menerima zakat secara umum maka dia disebutkan ada 8 golongan. Dan 8 golongan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan arah dari zakat atau sedekah ini, sedekah wajib ini, Allah menggunakan kalimat innama. Dan innama ini fungsinya adalah lil hasri, karena dia ada adatul hasri, yaitu untuk pembatasan. Sehingga arah dari zakat, distribusi zakat, pihak-pihak yang berhak menerima zakat itu hanya terbatas pada apa yang disebutkan di sini. Dalam firman Allah ini yang disebutkan berikutnya ada 8 asnaf, 8 golongan. Innamas shadaqatu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah, begitu kurang lebih terjemahannya. Dan sedekah yang dimaksud di sini adalah bukanlah bersifat umum, tapi bersifat khusus, yaitu sedekah yang wajib.
Karena di penghujung ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan faridatan minallah, kewajiban sebagai kewajiban dari Allah. Sehingga sedekah yang dimasukkan di sini adalah sedekah wajib dan dia khusus itu yaitu adalah zakat. Demikian. Sesungguhnya sedekah-sedekah yang wajib itu yaitu zakat itu hanyalah untuk lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, sudah dua. Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadi petugas ya zakat tersebut. Ini yang ketiga. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang ditaklif, yaitu dilunakkan hati mereka. Dilunakkan hati mereka, dijinakkan hati mereka, didekatkan hati mereka, dilembutkan hati mereka. Demikian, ya. Yang biasanya kaum muslimin memahami mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Padahal tidak mesti, ya. Orang yang baru masuk Islam bisa jadi dia dari orang-orang Islam itu sendiri yang masih lemah imannya, dan bisa jadi juga dari orang-orang kafir yang sedang dilembutkan hatinya. Demikian. Insyaallah ta'ala di waktunya akan kita bahas, ya, insyaallah ta'ala, karena kedelapan dari asnaf ini atau kedelapan golongan ini akan kita jelaskan satu persatu insyaallah ta'ala. Nah, ini yang keempat, yaitu wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang dijinakkan, dilunakkan, ya, dilembutkan hati mereka. Wa fir riqabi, dan orang-orang yang fir riqab, yaitu dalam pembebasan budak, dalam perbudakan yang ingin dibebaskan, ya. Baik itu pribadi, yaitu seorang yang disebut dengan mukatab, yaitu seorang budak yang dia mencatatkan diri agar ya bisa ditebus dirinya dengan harta yang diusahakannya, ya. Atau orang lain yang ingin membebaskan budak tersebut, maka orang seperti ini boleh diberikan zakat. Wa fir riqabi, itu tentang pembebasan budak. Kemudian ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wal gharimina, dan orang-orang yang gharim, yaitu orang-orang yang alladzi alaihi dain, yaitu ada tanggungan hutang, orang yang mendapatkan beban hutang, ya. Kemudian wa fi sabilillah, yaitu orang-orang dalam jalan Allah, dan ini tidak diberlakukan umum, tapi maksudnya adalah al-ghazi atau al-ghuzzah, orang yang berperang mengangkat senjata, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang ketujuh. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, wa banis sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan namun kehabisan bekal, ya, karena orang yang perjalanan ini dalam perjalanan bisa jadi orang kaya, tapi yang dimasukkan di sini adalah orang yang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal. Faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini para hamba Allah, ya, 8 pihak yang berhak untuk menerima zakat. Ini 8 pihak yang berhak menerima zakat. Maka selebihnya bukanlah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, karena tidak disebutkan, dan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk pembatasan. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan sampai ya kita memasukkan ya pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima zakat ya kepada orang-orang tersebut. Dan semuanya ini para hamba Allah, ya, ini adalah manusia, orang, ya. Karena ada orang-orang yang dia mengembangkan, ya, mengembangkan
atau memperlebar atau memperluas 8 golongan ini itu dengan bentuk pengkiasan. Ya. Seperti contohnya adalah mereka yang mengkategorikan masjid, begitu juga madrasah, sekolah-sekolah agama, atau yayasan-yayasan Islam, itu sebagai orang-orang, sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Padahal ini bukan orang, walaupun pengelolanya adalah orang. Tapi ini diarahkan zakat kepadanya. Zakat untuk pembangunan masjid contohnya. Dengan alasan bahwasanya fi sabilillah. Sekolah-sekolah Islam untuk bangunan-bangunannya. Maka ya ini juga dikatakan sebagai fi sabilillah, diberikan zakat padanya. Begitu juga yayasan-yayasan Islam yang bergerak di bidang sosial. Ya. Maka para pekerjanya yang sudah dapat gaji atau yang sudah mencukupi, bahkan mungkin orang-orang yang kaya cukup. Nah, ini malah mengambil ya harta zakat, karena harta zakat tersebut diarahkan kepada ya yayasan-yayasan Islam tersebut. Demikian, ya. Dengan alasan itu adalah fi sabilillah. Maka tidak benar yang seperti ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh mengarahkan mendistribusikan zakat kepada seorang pun ya yang dia tidak termasuk ke dalam ya 8 asnaf ini, 8 golongan ini. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya 2. Yang pertama, bisa jadi para hamba Allah, orang yang pihak seperti itu, orang yang dia tidak berhak terima zakat tapi dia menerima, maka yang seperti ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dia telah makan harta yang tidak halal baginya. Seperti itu, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Ya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil. Nah, seperti itu. Ya. Baik, yang kedua adalah bisa jadi zakatnya tidak sah, bisa jadi walaupun ya bisa jadi sah. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya dalam distribusi zakat kepada 8 asnaf ini, haruskah dan wajibkah dia isti'ab, yaitu merata ke 8 asnaf ini, ataukah boleh untuk didistribusikan kepada salah satu atau sebahagian dari 8 ini? Maksudnya seperti ini. Kalau ada orang punya harta saking begitu banyaknya, maka keluarlah zakatnya sekitar 80 juta. Katakanlah demikian, ya. Ini berarti harta itu sekitar mungkin ya 3,5 miliar barangkali begitu hartanya, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, apakah wajib isti'ab, yaitu harta zakat yang senilai 80 juta tersebut itu harus dibagi 8 dengan cara merata? Jadi 10 juta ke masing-masing, ya. 8 asnaf itu. Jadi orang fakir dicari itu dikasih 10 juta, orang miskin dicari 10 juta, kemudian amil zakat 10 juta, kemudian mu'allaf itu 10 juta, dan seterusnya. Apakah seperti itu? Itulah makna isti'ab, ya, merata dia ke seluruh
golongan tersebut yang berjumlah 8, ataukah dia boleh untuk diserahkan kepada sebahagian saja? Contohnya 80 juta itu diserahkan kepada orang fakir dan miskin saja di wilayah tersebut. Dan jumlah mereka sudah banyak. Ya. Contohnya mereka itu jumlahnya ada 80 orang, ya. Walaupun mungkin ya ada mu'alafnya, walaupun mungkin ada orang berhutang, tapi ini diabaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena mempertimbangkan orang-orang fakir miskin. Lalu mereka diberikan dengan pembagian 1 juta per orang, demikian. Nah, apakah seperti ini? Disinilah para ulama mereka berbeda pendapat. Ya. Jumhur ulama dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan sekelompok dari ulama salaf, di antara mereka adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka berpendapat bahwasanya tidak wajib untuk isti'ab, yaitu merata ke seluruh ya golongan ini yang berjumlah 8. Tidak mesti harus merata. Jadi kalau 80 juta tadi harta kadar wajib zakatnya yang wajib dikeluarkan, bukan lantas harus dibagi 8 orang atau dibagi 8 kelompok. Tidak demikian, tidak harus seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tidak wajib. Boleh untuk diserahkan kepada salah satu dari mereka atau sebahagian dari mereka. Contoh, ya, ada orang yang dia wajib zakat. Sudah. Kemudian dia keluarkan zakatnya, ternyata kadarnya sekitar 80 juta. Dan ternyata dia punya keluarga-keluarga yang miskin-miskin. Seperti sepupunya, pamannya, ya. Atau mungkin saudara-saudarinya, karib kerabatnya, demikian. Itu ada yang miskin-miskin, lantas dibagikan kepada mereka zakat tersebut. Maka ini boleh, ya. Tidak harus tentunya diberikan kepada mu'alaf. Contohnya ada orang mu'alaf di sekitar itu, tapi dia cukup, ya, kaya. Orang baru masuk Islam, dia cukup kaya, ya, atau dia cukup saja tidak kaya, ya, tapi cukup kehidupannya, demikian. Ya maka tidak mengapa kalau tidak dibagikan kepada mu'alaf, hanya kepada sebahagian dari mereka. Maka sah ini yang seperti ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mana dalilnya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah? Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, terkait dengan hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau tidak salah, ya, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam tentang zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Nabi SAW menyebutkan salah satu dari 8 asnaf dalam hadis ini, yaitu orang-orang fakir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya cukup satu saja. Ya, boleh kepada satu saja. Bukan cukup, yang lebih tepatnya boleh kepada satu saja. Pada satu golongan saja. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepada pribadi-pribadi tertentu zakat itu, memberikan zakat kepada pribadi-pribadi tertentu. Seperti contohnya seperti hadis Qabisah bin Mahariq. Tatkala ia menanggung beban hutang orang lain. Wa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu fi as-sadaqati. Dan ia datang, wa atan Nabiyya, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang zakat. Sedekah maksudnya sedekah wajib ya, zakat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqim hatta ta'tiyana as-sadaqatu fa na'muru laka biha." Maka Nabi mengatakan kepadanya, bangkitlah dulu ya sampai nanti datang kepada kita harta zakat, lalu kami perintahkan ya untuk menunaikan zakat tersebut kepadamu. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang kuat para hamba Allah, yaitu tidak wajib untuk isti'ab, tidak wajib untuk merata ke semua golongan yang berjumlah 8. Namun bisa kepada sebahagian dari mereka, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat yang lain, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok dari para ulama berpendapat bahwasanya wajib untuk isti'ab, yaitu merata ke 8 asnaf yang ada. Ya, wajib untuk isti'ab ke 8 asnaf atau golongan yang ada. Nah, ini pendapat Abu Thawr. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ya. Adapun pendapatnya Abu Thawr dan Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal ya, mengatakan bahwasanya in akhrajaha al-imamu wajaba isti'abu al-asnafi wa in akhrajaha al-maliku jaza an yaj'alaha fi sinfin wahidin. Ini sebenarnya pendapat yang menggabungkan. Pendapat yang menggabungkan dua pendapat yang di atas. Yaitu ya, bila imam atau pemimpin kaum muslimin yang mengeluarkan zakat tersebut, pendistribusiannya diserahkan kepada pemimpin, maka wajib isti'ab ke 8 golongan tersebut. Kenapa pemimpin? Supaya nggak dilihat bahwasanya pemimpin ini adalah diberikan kepada orang-orang yang 8 asnaf tersebut. Ini apabila imam yang mengeluarkan zakatnya. Namun apabila pemilik harta itu yang wajib zakat,
yang mendistribusikan sendiri harta zakatnya, maka boleh bagi dia untuk membagikannya, memberikannya, menyerahkannya kepada salah satu atau sebahagian dari ya 8 asnaf yang menjadi penerima zakat, pihak yang berhak menerima zakat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik, inilah dia pembahasan kita pada pertemuan kali ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Kita insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang akan membahas rincian dari pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Di waktu yang tersisa ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilahkan bagi admin untuk menaikkan pertanyaan. Ada pertanyaan, Bismillah, Afwan mau tanya Ustadz, apakah kesia-siaan amal soleh bekerja dengan non-muslim saat bekerja dengan muslim banyak pekerjaan tidak ada kecocokan untuk bekerja? Syukran. Bismillah. Sebenarnya tidak ada hubungan antara sia-sianya amal soleh maksudnya terkait dengan interaksi manusia satu dengan yang lainnya dalam urusan dunia. Tidak ada, ya. Bekerja dengan orang non-muslim itu boleh, tidak mengapa. Dan bekerja dengan orang muslim juga boleh. Bahkan bisa jadi lebih baik atau bisa jadi malah buruk, bisa jadi, ya. Maka tidak mengapa ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya tidak ada kaitannya, ya. Yang penting jangan sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam muamalah tersebut. Baik itu bekerja dengan orang non-muslim maupun orang-orang muslim sendiri. Ya, maka jangan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Adapun ketidakcocokan ketika bekerja dengan orang muslim, ya itu mungkin kesalahan interaksi kita katakan, ya, kesalahan komunikasi dan seterusnya, tapi bukan sebuah ya keharaman ya untuk menghentikan ya pekerjaan yang bekerja dengan orang non muslim atau orang muslim. Ini nggak ada hubungannya, ya, bukan sebuah kesalahan, tidak mengapa, ya, memilih ya bekerja dengan non muslim karena lebih nyaman, ya, beberapa hak diperhatikan. Bisa jadi memang bekerja dengan seorang non muslim malah sholat 5 waktu itu diberikan hak-hak untuk sholat, untuk istirahat. Nah ketika bekerja dengan orang muslim bisa jadi ya karena dia cinta dunia, ya dia nggak peduli dengan ibadah, bahkan mungkin dilarang ibadah itu, ya. Kenapa? Menurut dia hanya menghabiskan waktu, mungkin begitu ya. Maka yang seperti ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya tidak mengapa, bahkan lebih baik untuk tidak bekerja dengan orang muslim yang seperti ini pola pikirnya. Nah seperti itu, ya. Baik, jadi tidak ada hubungannya kesia-siaan amal soleh itu ya dengan
bekerja kepada orang muslim atau non muslim, tidak ada hubungannya, ya. Kecuali ketika berinteraksi dengan hal-hal yang haram, bisa jadi, ya. Atau berinteraksi dengan pembatal-pembatal amal, contohnya, bisa jadi, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan boleh untuk bekerja, ya, kepada orang non muslim, ya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, kalau misalnya seorang suami mentalak istrinya melalui SMS dengan langsung talak 3, apakah langsung jatuh talak 3? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebenarnya ada dua pembahasan, yaitu mentalak istri dengan tulisan, kemudian mentalak istri dengan sekaligus, ya, dalam satu majelis dengan talak 3. Baik, ya, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Bahasan yang pertama adalah mentalak istri dalam kondisi atau dengan lewat tulisan. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya mentalak istri dengan tulisan seperti SMS, chatting, ya, atau tulisan-tulisan yang lain, maka yang seperti ini termasuk adalah model lafadz talak yang kinayah, yaitu yang dia bisa bermakna talak, bisa juga bermakna selain talak. Maka untuk berlakunya talak tersebut dan jatuh talak itu kepada istrinya adalah ketika sang suami menuliskan tersebut, ungkapan talak itu dengan niat, ini dia, dengan niat mentalak. Ketika dia menuliskan dan diiringi dengan niat mentalak, maka baru jatuh. Kalau tidak, maka itu tidak jatuh, karena bisa jadi itu hanya latihan tulis. Ya, demikian. Baik, ini yang pertama. Masalah yang kedua adalah mentalak istri dengan, ya, sekaligus di majelis, ya, di satu majelis menyebutkan dengan 3 talak. Seperti contohnya dengan merinci, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, di satu majelis. Atau dia langsung mengucapkan dengan satu kalimat, aku talak kamu dengan talak 3, seperti itu, ya. Nah, seorang suami mengatakan begitu kepada istrinya. Maka para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengkategorikan bahwasanya, ya, itu berlaku talak 3. Ini berlaku talak 3. Seperti itu. Ini pendapatnya atau fatwa atau kebijakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena di masa beliau itu orang banyak bermudah-mudah dalam mentalak, ya, istri dengan sekaligus talak 3. Maka beliau berlakukan. Kemudian ada pendapat yang lain, pendapat jumhur kalau tidak salah, mengatakan bahwasanya berlaku hanya 1 talak, ya, dari
talak 3 tadi, maksudnya dengan talak ungkapan yang sekaligus di majelis akad atau majelis di satu majelis dia ucapkan ya dengan talak 3 sekaligus, atau menggabungkan lafadznya aku talak kamu atau aku talak kamu, aku talak kamu, begitu ya. Atau ungkapan yang sama, aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu, begitu ya. Atau yang semisal dengan itu ungkapannya 3 kali dalam satu majelis, maka yang seperti ini dia termasuk talak bid'i, talak bid'ah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an memberlakukannya menjadi ya talak 3. Sementara ya jumhur ulama berpendapat itu bukan talak 3 tapi terhitung 1 talak. Demikian para hamba Allah ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di mana beliau ya menyebutkan bahwasanya talak 3 di masa Rasul dahulu terhitung 1 talak saja. Kemudian setelah ketika di zaman Umar radhiyallahu anha baru diberlakukan talak 3 dengan sekaligus itu adalah berlaku talak 3. Demikian ya. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya talak 3 di satu majelis, baik itu dengan merinci atau sekaligus diucapkan, maka itu hanya berlaku 1 talak menurut pendapat yang kuat, dan itu adalah di masa Rasulullah dahulu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya bagi ahli waris yang menunda pembagian warisan sehingga ada beberapa ahli waris yang lain sudah meninggal dunia dan belum mendapatkan hak warisnya? Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunda pembagian warisan ini bisa mengakibatkan penundaan hak tatkala dibutuhkan, dan ini merupakan bentuk kedzaliman. Ya. Menunda hak seseorang di saat dibutuhkan, maka ini adalah kedzaliman. Ya. Itu seperti menahan hak orang. Seperti itu. Ketika dibutuhkan ya tentunya ya, tanpa ada kerelaannya. Berbeda halnya kalau ada kerelaan dari ahli waris. Demikian, ya. Ini dampak yang pertama atau masalah yang pertama dari penundaan pembagian hak warisan. Kemudian yang kedua adalah dampaknya ya adalah pertikaian di kalangan orang-orang yang menjadi level bawah ya dari ahli waris tersebut. Contoh ya, level anak menunda pembagian warisan dari ayah mereka. Nah, ketika level anak ini mereka menikah dan punya anak-anak lagi, lalu salah seorang di antara mereka itu meninggal dunia atau beberapa orang meninggal dunia, sehingga masuk ini level cucu bagi si mayat pertama yang meninggalkan harta yang belum dibagi harta warisannya, maka ini bisa bertikai gara-gara harta ini, dan bisa juga mengakibatkan ya mengambil hak ya secara zalim ya dari orang yang berhak menerimanya. Nah, seperti itu. Jadi memang bisa kacau. Demikian. Maka berhati-hati ya. Disegerakan saja setelah penyelesaian hutang dan wasiat ya, maka segerakan pembagian warisan. Demikian. Adapun ibu, itu istri dari si mayit ya, yaitu ibu dari si anak-anak ini, maka istri tersebut dia berhak mendapatkan warisan. Adapun tempat tinggal contohnya ya, maka itu bisa tinggal bersama dengan anak-anaknya ya, seperti itu ya.
Berapapun jumlah anaknya, maka dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dari anak-anaknya tersebut. Tentunya ini anak-anak yang soleh dan solehah, begitu ya. Dan bahagian seorang istri, kalau ada anak maka dapat 1/8, kalau tidak ada anak dapat 1/4, kalau tidak ada anak maka dapat 1/4. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam wa fiq barakallah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja kajian kita ini. Bagi siapapun para hamba Allah yang ingin dapat sebuah rumah di surga, ini motivasi untuk berdonasi bangun Masjid Al-Muwahhidin. Yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga karena sedang bangun rumah Allah, Masjid Al-Muwahhidin. Bagi yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, ayo, karena ini infak fi sabilillah. Kemudian siapa yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir dan mengalir, karena sesungguhnya Masjid Al-Muwahhidin walaupun dalam proses pembangunan ini sudah dimanfaatkan saat ini ya untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah. Silakan transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.